Tak ubahnya petir di siang bolong, kabar perceraian Acha Septriasa terlampau mengejutkan. Tiada yang menyangka pernikahan Acha dan Vicky harus hancur di tengah jalan, padahal telah dikaruniai seorang putri. Ramai perbincangan perihal perceraian Acha bermula dari postingan Vicky bersama buah hati dengan caption yang cukup mengharu biru. Kemudian Acha pun menulis komentar, "Co-parenting at its finest, thanks Vic." Dari sinilah kecurigaan mencuat hingga terungkaplah kebenaran keduanya telah bercerai sejak Mei 2025 kemarin. Ya, perkara didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2024 ya. Itu atas nama Jelita Septriasa ya, melawan Vicky Karisma, itu suaminya ya. Dan diputus pada tanggal 19 Mei 2025. Ya. Kalau dari masukan itu kapan? Mulai masuknya perkara itu ya didaftarkan di tanggal 13 Desember 2024 gitu. Oke. Terus gugatannya ada apa aja? Nah, kalau materi isi gugatan tidak bisa disampaikan di sini ya, nanti silakan dicek lagi di direktur putusan, sudah masuk itu. Kami hanya bisa menyampaikan hasilnya seperti apa. Nah, si putusannya yaitu sesuai dengan gugatannya, jatuh talak 1 bayi sugro, putus cerai ya, dan secara first take gitu. Itu yang dia minta, yang penggugat minta ya. Karena perkara ini juga perkara rogatori ya, dan letaknya itu di luar negeri suaminya, maka persidangan di tanggal 19 Mei itu putus, dihadiri oleh Acha atau penggugat dengan kuasa hukumnya. Tiada yang tahu penyebab perpisahan Acha dan Vicky yang membina rumah tangga sejak Desember 2016 lalu. Tapi mungkinkah keputusan Acha untuk kembali ke panggung hiburan hingga kerap tinggalkan suami di Australia serta bawa anak ke Indonesia mulai memicu konflik rumah tangga? Ada beban di diri gue bahwa ya Allah nih ngasih gue rezeki, tapi di satu sisi gue harus ninggalin keluarga gue nih, ninggalin suami, terus bawa anak kemana-mana. Itu kayak nitip anak juga ke orang tua. Kadang-kadang orang tua gue kirim ke Australia. Ini sebenarnya ujungnya apa ya kalau misalnya di satu sisi gue dikasih rezeki, tapi di satu sisi juga gue jadi kayak ngerepotin ya, jadi kayak ngebawa hal-hal yang membuat orang harus andil di dalam masalah inti keluarga gue gitu. Jika putus hubungan negara kembalinya Acha ke panggung layar lebar memang masih sebatas praduga. Bagaimanapun, Acha pasca menikah telah putuskan untuk ikut suami ke Australia serta rela tinggalkan karir sebagai bintang film di tanah air. Acha ingin jadi ibu rumah tangga tanpa terusik dengan berbagai aktivitas syuting serta terjaga privasinya. Kalau orang bilang, ih gimana tuh Ca, lu berkorban ya, kayak berat banget gak sih awalnya tinggal di sana terus kayak lu meninggalkan karir lo gitu, kayak aku kayak orang-orang tuh kayak worry banget aku tuh bakalan kayak meninggalkan karir. Padahal sebenarnya waktu aku diajak sama dia itu, sama suami aku Vicky, aku dengan senang hati banget meninggalkan Indonesia dalam hal kayak oke, udah gue punya 2 tempat tinggal nih jadi sekarang, jadi aku punya Sydney sebagai rumah baru aku gitu. Cuma waktu itu barometernya adalah aku pengen punya space yang aku bisa kayak ngatur sendiri, yang aku bisa kayak punya privacy juga terhadap hidup aku, nggak diganggu sama pekerjaan. Jadi aku punya tempat di mana aku bisa nggak bekerja dulu dan akhirnya bisa mengurus keluarga sendiri secara fokus gitu. Ketika Acha kembali ke lokasi syuting, otomatis suami tak bisa ikut. Pada simpul inilah tampaknya masalah mulai mencuat. Apalagi Acha sempat terima dengan mesra yang notabene tak disetujui sang suami. Mungkinkah ini yang menjadi pemicu konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian? Suami kamu nggak masalah tuh kamu adegan? Iya, masalah sih sebenarnya. Makanya aku sempat bilang sama Omar juga, nih gimana ya Omar? Omar juga ada masalah juga sama keluarganya. Jadi kita kayak curhat-curhatan gimana ya Omar? Coba kan maksudnya itu kan belakang layar ya. Kita sih sebagai aktor berusaha profesional ya. Maksudnya ini kan kita bukannya pengen bercumbu. Kita di sini pengen menghadirkan sebuah karya, dan itu hanya bagian kreatif dari sebuah skrip yang memang udah sebagus itu dari mulai aku pertama kali baca skrip. Jadi sayang kalau misalnya kita, dan itu bukan Acha.
Jika ditelisik dari waktu daftar gugat cerai pada Mei 2024 lalu, maka konflik yang terjadi di antara Acha dan Vicky tentunya sudah cukup lama terjadi. Pun pada tahun yang sama, serta tahun sebelumnya, Acha cukup banyak punya beberapa judul film yang tayang di tanah air. Otomatis, aktivitas syuting dijalankan jauh sebelum penayangan. Mungkinkah pada masa inilah, Acha yang kerap tinggalkan suami makin memicu konflik di antara mereka? Mungkinkah ini yang tersirat dari curahan Acha, perihal sikap untuk pentingkan diri sendiri dibandingkan orang lain? Ya kamu tetap lakukan gitu apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen. Tapi gimana caranya untuk menjelaskan ke seorang anak ini yang kita sayangnya minta ampun juga, yang kita benar-benar kayak menganggap dia precious juga gitu. Tapi kita kenapa kita tetap memilih diri kita lagi? Kenapa? Ya itu kan berarti kan kemampuan diri kita untuk bisa memilih dan tetap memenangkan. Dan Acha jujur akui, sukses yang diraih di layar lebar serta kerap jadi peran utama dalam film nyatanya tak bikin suami bahagia. Bagi Vicky, Acha harus jadi istri di rumah, bukan di layar lebar. Sekalipun hidup gue seneng, sekalipun hidup gue happy, karir gue maju, gak ada yang happy di dalam rumah itu. Wow. Gak ada yang happy. Anak gue emang tahu gue dapat honor berapa. Laki gue emang happy gue tinggalin 2 bulan, setahun ada 3 kali. Dan gue ngerasa itu lama-lama kayak jadi kayak, ya it's not about me. Kalau gue mau jadi kayak Aziza, gue superhero-nya gitu ya, gue ngalah. Gue harus balik. Gue harus tinggalin itu semua supaya gue bisa ngegedein anak gue, supaya gue bisa membuat walaupun niat gue tulus, saya cuma pengen menghadirkan sesuatu yang baik buat keluarga gue dari hasil penghasilan gue. Cuma doesn't matter, Ca. Gak harus lo kayak gitu. Lo gak harus selalu jadi orang yang perkasa untuk bisa mempersembahkan apa yang keluarga lo juga gak butuh. Kini Acha telah resmi menjanda. Tak pelak, gunjing panas pun mencuat. Dirinya dikabarkan dekat dengan Baim Wong. Entah benar atau sebatas kabar angin, toh keduanya kini sama-sama berstatus janda dan duda. Tak pelak, ketika hati merasa klik, tak salah untuk keduanya jalin hubungan. Iya pemirsa, berawal dari sebuah hashtag co-parenting, new life and juga new home, akhirnya ternyata status dari seorang Acha Septriasa terungkap sudah. Memang dari kabar yang kami terima bahwa sebetulnya gugatan sudah dilayangkan dari pertengahan tahun 2024. Tapi kita juga masih bisa melihat bahwa dari Instagramnya di pergantian tahun 2024 ke 2025, Acha ini masih memposting bersama dengan sang suami. Dan kalau memang kita lihat tarik 6 bulan ke belakang, itu Acha lebih sering memposting kebersamaan dengan sang anak. Jadi mungkin sudah banyak spekulasi atau mungkin hint-hint yang diberikan bahwa rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja dan harus berakhir di meja perceraian. 9 tahun usia pernikahan mereka, tapi ketika dengan santainya ada kata-kata co-parenting di media sosial dari Acha Septriasa, ini seakan menggambarkan perpisahan mereka secara baik-baik saja. Karena tentu saja yang namanya co-parenting ini adalah kerjasama antara bapak dan juga ibu agar anak-anaknya tentu saja mendapatkan perhatian pun juga hak sebagai anak-anak dari kedua orang tuanya. Dan kita juga berharap tentu saja bagi siapapun yang sudah berpisah paham betul makna dari co-parenting. Dan kita juga tahu ya bahwa ini tentu saja kabar yang begitu mengejutkan, bukan hanya untuk kami pun juga untuk Anda pemirsa Insya Trans TV dan juga fans dari Acha Septriasa, karena pengorbanan yang luar biasa. Tapi kita tahu ini adalah pilihan dari seorang Acha Septriasa ketika meninggalkan Indonesia, pindah ke Australia demi sang suami dan juga keluarga.